Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Aula Alfarizi. Saya dari Prodi Teknik Informatika dari kelas 01 TPLP 017 ingin menjelaskan memahami konsep dan fungsi telekomunikasi dan jaringan dalam teknologi informasi. Komunikasi dan jaringan adalah dua aspek penting dalam teknologi informasi yang saling terkait untuk memungkinkan pertukaran data dan informasi antara perangkat di dunia digital. Berikut penjelasan mengenai keduanya. Yang pertama ada komunikasi dalam teknologi informasi. Komunikasi dalam teknologi informasi merujuk pada proses pengiriman, penerimaan, dan pertukaran data atau informasi antara dua atau lebih sistem, perangkat, atau individu. Komunikasi ini melibatkan beberapa elemen, yaitu pengirim, pihak yang mengirimkan informasi atau data; penerima, pihak yang menerima informasi atau data; pesan, data atau informasi yang dikirimkan; saluran komunikasi, media, fisik atau virtual yang digunakan untuk mengirimkan pesan, misalnya kabel, gelombang radio, atau internet; protokol, aturan atau prosedur yang mengatur cara pengiriman dan penerimaan pesan agar tetap dimengerti oleh kedua pihak. Contoh protokol komunikasi adalah Hypertext Transfer Protocol, File Transfer Protocol, atau Transmission Control Protocol. Pengkodean atau encoding dan penguraian atau decoding. Proses mengubah pesan menjadi bentuk yang dikirimkan dapat dikirimkan encoding dan mengubahnya kembali ke bentuk yang dimengerti penerima, decoding. Komunikasi dapat terjadi secara sinkronus seperti telepon atau video call, atau asinkronus seperti email atau pesan teks. Yang kedua ada jaringan dalam teknologi informasi. Jaringan atau network dalam teknologi informasi mengacu pada sistem yang menghubungkan dua atau lebih perangkat untuk berbagi data dan sumber daya. Jaringan memungkinkan perangkat seperti komputer, server, ponsel, dan perangkat Internet of Things berinteraksi dan berkomunikasi. Jenis-jenis jaringan yang ada antara lain: jaringan lokal, jaringan yang terbatas pada area geografis seperti rumah, kantor, atau gedung. Jaringan lokal memungkinkan perangkat seperti komputer dan printer berbagi sumber daya. Yang kedua ada jaringan metropolitan, jaringan yang lebih luas dari jaringan lokal, seperti biasanya digunakan untuk menghubungkan beberapa kantor atau gedung dalam suatu kota atau wilayah metropolitan. Yang ketiga ada jaringan area luas, jaringan yang mencakup area geografis yang sangat luas bahkan antara negara. Internet adalah contoh dari jaringan area luas terbesar di dunia. Jaringan nirkabel, jaringan yang tidak menggunakan kabel untuk menghubungkan perangkat seperti Wi-Fi, Bluetooth, atau jaringan seluler. Jaringan peer-to-peer, jaringan di mana setiap perangkat dapat bertindak sebagai klien dan server, saling berbagi sumber daya secara langsung tanpa memerlukan server pusat. Jaringan juga memerlukan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendukung komunikasi, termasuk router, perangkat yang mengarahkan lalu lintas data antar jaringan; switch, perangkat yang menghubungkan perangkat di dalam jaringan lokal; modem, perangkat yang mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog dan sebaliknya, memungkinkan koneksi internet; firewall, sistem keamanan yang mengatur dan memantau akses dan jaringan untuk mencegah ancaman. Yang ketiga ada protokol jaringan. Protokol adalah aturan atau standar yang digunakan untuk memungkinkan perangkat di jaringan untuk berkomunikasi secara efisien dan aman. Beberapa protokol yang sering digunakan dalam teknologi informasi meliputi Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, protokol dasar yang digunakan untuk menghubungkan perangkat internet. Transmission Control Protocol bertanggung jawab untuk pengiriman data secara handal, sementara Internet Protocol mengatur pengamatan dan pengiriman paket data. Yang kedua ada Hypertext Transfer Protocol dan Secure, protokol yang digunakan untuk mentransfer data di web. Hypertext Transfer Protocol adalah versi aman dari Hypertransfer Protocol dengan enkripsi SSL atau TLS. File Transfer Protocol, protokol yang mentransfer file antar perangkat di jaringan. Domain Name System,
Protokol yang menerjemahkan nama domain, misalnya www.google.com menjadi alamat IP yang dapat dikenali oleh perangkat di jaringan. Yang keempat, ada keamanan dalam komunikasi dan jaringan. Keamanan menjadi faktor penting dalam komunikasi dan jaringan untuk mencegah ancaman, seperti peretasan, virus, dan pencurian data. Beberapa langkah keamanan untuk digunakan dalam komunikasi dan jaringan termasuk enkripsi, proses mengubah data menjadi format yang tidak dapat dibaca tanpa kunci deskripsi untuk melindungi data saat dikirimkan melalui jaringan. VPN atau Virtual Private Network, teknologi yang memungkinkan pengguna untuk membuat koneksi aman melalui jaringan publik seperti internet. Firewall dan antivirus, alat yang melindungi jaringan dari ancaman luar dan memantau aktivitas berbahaya. Autentikasi dan otorisasi, proses untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang sah yang dapat mengakses sumber daya di jaringan. Dalam teknologi informasi, komunikasi bisa terjadi dalam berbagai bentuk. Berikut adalah beberapa bentuk komunikasi yang umum digunakan. Bentuk-bentuk komunikasi dalam teknologi informasi, yang pertama ada komunikasi sinkron. Deskripsi, komunikasi yang terjadi secara real-time atau langsung, di mana pengirim dan penerima dapat berinteraksi pada waktu yang sama. Contoh, video conference. Aplikasi seperti Zoom, Google Meet, atau Microsoft Teams memungkinkan komunikasi langsung dengan video dan audio. Yang kedua ada chat real-time, fitur seperti di WhatsApp atau Telegram yang memungkinkan pesan dikirim dan diterima secara instan. Yang ketiga ada telepon internet, panggilan suara melalui internet seperti Skype atau Google Voice. Kelebihan, lebih efektif lebih aktif untuk diskusi langsung atau kolaborasi cepat. Kekurangan, membutuhkan jadwal waktu yang sesuai untuk semua pihak. Yang kedua ada asinkron atau asynchronous communication. Deskripsi, komunikasi yang tidak memerlukan pengirim dan penerima untuk berada pada waktu yang sama. Pesan dikirimkan dan penerima bisa membaca atau merespon di waktu yang lain. Contoh, email, surat elektronik yang memungkinkan pesan diterima kapan saja. Forum atau message board, diskusi yang terjadi dalam grup online atau komunitas seperti Reddit. Komentar dan balasan pada platform kolaborasi seperti komentar pada dokumen Google Docs atau tugas di platform seperti Slack atau Trello. Kelebihan, tidak terkait waktu dan fleksibel, memungkinkan respon di waktu yang lebih sesuai. Kekurangan, bisa menyebabkan penundaan dalam komunikasi. Yang ketiga ada komunikasi teks atau text communication. Deskripsi, bentuk komunikasi paling sederhana yang menggunakan teks tertulis untuk menyampaikan pesan. Contoh, chat dan SMS, pesan singkat melalui aplikasi seperti WhatsApp, Signal, dan SMS tradisional. Email, mengirim pesan teks melalui surat elektronik. Yang ada pula platform diskusi dan forum, tempat untuk berdiskusi dalam bentuk teks. Kelebihan, cepat dan efisien untuk pertukaran informasi sederhana. Kekurangan, rentan terhadap kesalahpahaman karena keterbatasan ekspresi. Yang keempat ada komunikasi audio atau audio communication. Deskripsi, komunikasi yang menggunakan suara untuk menyampaikan pesan. Contoh, panggilan telepon internet seperti WhatsApp call atau Zoom. Pesan suara, rekaman suara singkat yang dikirimkan melalui aplikasi pesan. Podcast dan audiobook, sumber informasi berbasis suara yang bisa diakses kapan saja. Kelebihan, lebih personal dan bisa menyampaikan emosi atau nada bicara. Kekurangan, kurang cocok untuk komunikasi yang membutuhkan dokumentasi tertulis. Yang kelima, komunikasi visual atau visual communication. Deskripsi, menggunakan gambar, video, grafik, atau elemen visual lain untuk menyampaikan informasi. Contoh, video conference atau webinar, platform seperti Google Meet atau Zoom. Video tutorial dan presentasi seperti YouTube atau SlideShare. Infografik dan diagram, penggunaan gambar untuk menyajikan data atau informasi dengan lebih mudah dipahami. Kelebihan, lebih mudah dipahami dan menarik bagi banyak orang, terutama untuk informasi yang kompleks. Kekurangan, membutuhkan lebih banyak sumber daya untuk membuat video visual. Yang keenam ada komunikasi berbasis data.
Deskripsi pertukaran data atau perangkat melalui jaringan seringkali dilakukan secara otomatis. Contoh, Internet of Things. Perangkat seperti sensor cuaca yang mengirim data ke server, pertukaran data pada sistem terintegrasi, misalnya sistem ERP yang berbagi data antara departemen dalam perusahaan. Kelebihan, otomatis dan efisien untuk memantau dan mengelola data secara real-time. Kekurangan, terkadang rentan terhadap masalah privasi dan keamanan data. Setiap bentuk komunikasi ini memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing, serta penggunanya yang berbeda sesuai kebutuhan, baik dalam kolaborasi tim, komunikasi antar perangkat, atau pertukaran data secara luas di jaringan teknologi informasi. Peran komunikasi dan jaringan pada teknologi informasi. Komunikasi dan jaringan komputer memiliki peran yang sangat penting dalam teknologi informasi. Berikut adalah beberapa peran utamanya. Yang pertama ada memungkinkan pertukaran informasi secara efisien. Komunikasi dan jaringan komputer memungkinkan pertukaran informasi antara perangkat dan pengguna di lokasi yang berbeda secara efisien. Dengan jaringan, data bisa dibagikan secara cepat tanpa perlu pemindahan fisik, mempercepat proses bisnis dan mendukung kolaborasi. Contoh, dalam perusahaan, jaringan lokal memungkinkan karyawan untuk berbagi file, berkolaborasi di dokumen yang sama, dan mengakses sumber daya yang sama, seperti printer atau database. Yang kedua, mendukung kolaborasi jarak jauh. Komunikasi dan jaringan komputer memungkinkan kolaborasi lintas geografis dengan koneksi internet dan alat kolaborasi berbasis cloud. Tim yang tersebar di berbagai lokasi dapat bekerja sama seolah-olah berada di ruangan yang sama. Contoh, aplikasi seperti Zoom, Microsoft Teams, dan Google Meet memfasilitasi pertemuan jarak jauh, sementara platform seperti Google Workspace memungkinkan kolaborasi dokumen secara real-time. Yang ketiga, ada meningkatkan akses ke informasi dan sumber daya. Jaringan komputer memungkinkan akses ke berbagai sumber daya informasi yang disimpan di server atau di cloud. Ini memudahkan pengguna untuk mengakses data, aplikasi, dan layanan dari mana saja dan kapan saja. Contoh, sistem manajemen perusahaan seperti ERP memungkinkan setiap departemen mengakses data yang terpusat untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Yang keempat, ada memfasilitasi otomatisasi dan pemantauan. Dalam era Internet of Things, jaringan komputer memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi satu sama lain tanpa campur tangan manusia, mendukung otomatisasi dan pemantauan sistem secara real-time. Contoh, dalam bidang industri, sensor Internet of Things yang terhubung jaringan dapat memantau kondisi mesin, suhu, atau kelembapan, dan mengirimkan data secara real-time untuk mencegah kegagalan produksi. Yang kelima, ada mendukung infrastruktur komputasi berbasis cloud. Jaringan komputer memungkinkan komputasi cloud, di mana data dan aplikasi disimpan di server jarak jauh dan diakses melalui internet. Hal ini meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan stabilitas bagi perusahaan. Contoh, penyimpanan data di layanan cloud seperti Google Drive atau Dropbox, seperti penggunaan layanan software as a service seperti Salesforce untuk manajemen pelanggan. Yang keenam, ada memungkinkan pengelolaan data terpusat. Dengan jaringan komputer, data dapat disimpan dan dikelola di lokasi terpusat seperti pusat data atau server, yang mempermudah pengelolaan seperti pemeliharaan dan pengamanan data. Yang ketujuh, ada memperkuat keamanan dan pengendalian akses. Jaringan komputer memungkinkan penerapan sistem keamanan untuk melindungi data dan memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses informasi sensitif. Yang ke-8, ada aksesibilitas dan komunikasi global. Jaringan internet memungkinkan komunikasi global yang cepat dan mudah diakses dari mana saja, sehingga memungkinkan orang untuk terhubung dan berkomunikasi lintas negara. Secara keseluruhan, komunikasi dan jaringan komputer adalah infrastruktur dasar yang memungkinkan teknologi informasi berfungsi dengan optimal, mendukung interaksi, efisiensi, keamanan, dan fleksibilitas dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, bisnis, dan industri. Kesimpulan, telekomunikasi dan jaringan adalah dua elemen utama dalam ekosistem teknologi informasi yang saling terkait untuk mendukung komunikasi dan pertukaran data antara berbagai perangkat dan sistem.
Telekomunikasi mengacu pada proses pengiriman dan penerimaan informasi melalui berbagai media, baik itu kabel, nirkabel, atau teknologi satelit. Sedangkan jaringan adalah sistem yang menghubungkan perangkat-perangkat tersebut, baik dalam skala kecil maupun besar, untuk memungkinkan pertukaran data yang efisien. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.